Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih berikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa. Saya sebagai kepala lab di MTS MAI. Selanjutnya saya mengajar mata pelajaran TIK. Selanjutnya tidak lupa saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada peserta didik baru di tahun ajaran 2021-2022. Selamat bergabung dengan kami semua yang ada di MTS MAI. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Selanjutnya di sini saya ditugaskan untuk memaparkan peranan TIK di MTS MAI. Yang pertama, sebenarnya manfaatnya itu banyak ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu keuntungan atau kegunaan TIK bagi peserta didik atau siswa di MTS MAI. Yang pertama, dapat mengakses informasi hasil penelitian orang lain. Nah, selain kita membaca buku ataupun belajar di sekolah, kita juga bisa mengakses hal-hal yang penting seperti informasi hasil penelitian orang lain. Kan sekarang udah canggih, bisa kita akses di HP masing-masing. Beda kayak dulu. Kalau dulu mah bisa kita hitung ya, yang punya HP aja dalam satu wilayah atau satu kampung itu paling ke 3 orang atau 2 orang gitu. Kalau sekarang hampir dalam satu rumah saja bisa 2 atau 3 bahkan. Itulah kemajuan teknologi pada saat sekarang. Selanjutnya yang kedua, keuntungan bagi pelajar itu memperoleh sumber ilmu pengetahuan dengan mudah. Jadi dengan adanya teknologi kita nyari ilmu itu lebih mudah. Ya itu tadi, kalau misalkan ada PR tinggal searching Google. Kalau dulu harus baca-baca dulu di koran atau misalkan di perpustakaan. Kalau sekarang saya sendiri sebenarnya miris ya, perpustakaan itu kosong, hanya sebatas buku aja gitu, nggak ada yang baca, paling cuma 1-2 orang. Makanya selain kita memanfaatkan teknologi, alangkah baiknya juga kita pun harus sering membaca. Selanjutnya yang ketiga itu akses ke para ahli lebih mudah karena tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Contohnya gini, misalkan kita lagi baca buku, kemudian di dalam buku itu ada sesuatu yang kita tidak mengerti. Kalau dulu kan belum ada HP, kita mau nanya juga bingung. Nah, kalau sekarang kita tinggal misalkan udah punya nih nomor ustadz siapa atau pak guru siapa, kita chat WA ataupun kita telepon boleh. Misalkan mau nanya pak ustadz atau pak guru, saya mau nanya ini nggak ngerti, boleh dijelaskan. Nah, itu akan mempermudah kita gitu, sebagai guru juga sebagai siswa juga, untuk berkomunikasi. Selanjutnya, materi pelajaran dapat disampaikan interaktif dan menarik. Kemudian
yang ini karena situasi sekarang ini seperti ini ya, tidak boleh tatap muka, kemudian eranya Zoom meeting sebenarnya saya tidak terlalu tidak terlalu suka gitu pembelajaran seperti ini. Karena kenapa? Karena tidak ada interaksi langsungnya antara siswa sama guru. Jadi istilahnya dapat lah gitu. Meskipun dipermudah gitu ya, kalian di mana, saya di mana, bisa langsung gitu. Kemudian tadi ketika misalkan kita mengasih materinya, kalau di kelas itu cuma pakai InFocus. Nah, kalau ada teknologi kita bisa misalkan pakai animasi, contohnya misalkan gitu ya. Jadi ngejelasinnya juga nggak monoton itu aja gitu, ada animasinya, ada gamenya juga, seperti itu. Selanjutnya yang kelima itu melalui belajar jarak jauh dapat menghemat biaya dan waktu. Nah ini kalau kalian di rumah, saya di sini, itu kita bisa menghemat waktu. Waktunya kan misalkan kalau misalkan kalian di jauh sana itu berapa menit dari sana ke sini. Kalau misalkan biaya juga gitu ya, naik angkot dulu gitu, atau ngojek atau gojek. Kalau sekarang kan enggak, tinggal beli pulsa atau kuota, tinggal pakai HP bisa. Itulah salah satunya. Selanjutnya yang tadi itu kan keuntungan bagi pelajar, sekarang keuntungan bagi penyelenggara pendidikan atau sekolah. Yang pertama, dapat berbagi hasil penelitian dengan lembaga pendidikan lain. Di sekolah juga misalkan ini biasanya untuk SMK ataupun perguruan tinggi, kalau misalkan ada penelitian dari luar, itu kita bisa mengakses di internet. Kemudian dapat memberi layanan lebih baik ke peserta. Jadi kayak tadi misalkan siswa nih nggak bisa masuk sekolah, kalau dulu kan harus pakai surat dulu. Kalau sekarang kan lebih canggih, tinggal kita WA aja Pak gurunya, Pak guru mohon maaf anak saya sakit gitu kan, lebih gampang gitu. Kemudian dapat menjangkau peserta didik yang tempatnya sangat jauh. Nah kayak tadi kalau misalkan kita butuh banget, atau misalkan si siswa enggak masuk nih ke sekolah, kenapa nih, kita pingin tahu. Sekarang kan udah ada HP, tinggal aja buka WA atau minta nomor HP-nya, kita telepon, kenapa nih nggak masuk gitu. Itu kan sangat berguna bagi lembaga juga. Kemudian oleh perpustakaan online dapat menekan biaya untuk menyediakan buku. Sekarang perpustakaan itu tidak hanya perpustakaan toh, ada juga perpustakaan sifatnya online. Atau misalkan kita mau baca buku, tinggal dicari aja di Google, saya mau baca buku judulnya tentang apa gitu, itu otomatis biasanya suka ada yang berbentuk PDF, tinggal kita download terus baca. Tapi saya yakin itu jarang sekali ya. Nah kenapa? Yaitu gitu, kalau udah main HP pasti yang dibuka WA, YouTube, Instagram, game biasanya ya, jarang yang buka searching seperti itu. Paling kalau ada PR, itulah kesalahan kita gitu. Kemudian dapat saling berbagi sumber ilmu dengan institusi lain. Kita bisa berbagi ilmu kayak tadi misalkan atau kita punya ilmu nih, ingin bagi ke orang lain, atau lewat Zoom meeting juga kan bisa ya gitu. Selanjutnya, selain kegunaan, ada juga hambatannya. Hambatan itu kekurangan istilahnya ya. Yang pertama yang sering terjadi gitu, koneksi internet
belum tentu internet di rumah kita lebih bagus dari di sini ya. Itu salah satunya yang memperlambat terjadinya interaksi dalam online ini. Yang kedua, pembatasan konten. Nah, ini sebenarnya miris, khususnya anak-anak kecil gitu ya. Ya emang tidak mau dipungkiri, emang seperti itu ya. Kalau misalkan anak kecil nangis, biasanya dikasih YouTube, suruh nonton YouTube. Nah, di YouTube itu enggak hanya konten yang istilahnya anak kecil aja, itu banyak yang dewasa gitu ya. Kemudian infrastruktur yang belum siap. Kita jangan egois gitu. Oh, saya mau online karena udah ada internet, tapi nggak tahu di daerah yang lain atau di daerah bukitan sana itu internetnya bagus gitu. Makanya kita sebenarnya, kalau saya pribadi gitu ya, kurang setuju kalau pembelajaran itu online semua ya. Kalau bisa minimal gitu ya, seminggu sekali tetap buka, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.